Moras, Ibu Bapak, Saudara, rekan-rekan ini, kami dari Majelis AKBP Palembang menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah Minggu kami hari ini. Kita mulai ibadah kita berjanji memuji Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah itu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan kita akan berbeda. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintaimu tulus dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang tidak dirinya. Haleluya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang penuh suka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu dekat di dunia ini akan aku dekat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga dalam suasana. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara. Amin. Shalom, warga jemaat HKBP Palembang, Minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan Ketritunggalan Allah dengan tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kita buka pada halaman 4 poin ke-9, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan antara tanggal 10 September sampai dengan 16 September 2023, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Pesta Gautilon dimaknai sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Pesta Puncak Gautilon HKBP Palembang tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 dengan tema Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, yang tertulis di dalam Amsal 2 ayat 9. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus menerima firman Tuhan yang ditetapkan sebagai pokok kita pada hari Minggu hari ini, di Minggu ke-14 setelah Trinitatis, yang dari kitab Yehudikin pasal yang ketiga dan tiga, dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Menurut kita mendengarkan kehilangan pembacaan firman dan kepada manusia aturan
menetapkan Engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Di mana Engkau mendengar sebuah perkataan daripada karena telah mereka demi menahan. Kalau aku berkenan kepada orang jahat, orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bebas dari orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripada. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami mati. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, ini hasilnya hidup. Demikian firman Tuhan Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian yang pasti, melainkan aku berkenan kepada pertobatan yang pasti dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dalam hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu terjadi, hai kaum Israel? Demikian pembahasan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah menjalani 5 tahun bangsa Israel dikawal di Babel, mereka menyadari betapa sakitnya pemerintahan yang diawali oleh mereka, karena dahulu mereka tinggal di Yerusalem, tetapi oleh karena kejahatan mereka, dosa mereka di hadapan Tuhan, mereka harus menjadi bangsa Allah. Baik suci di Yerusalem dan orang Yerusalem sebagai simbol kemerdekaan mereka telah hancur, dihancurkan oleh Raja Babel, dan mereka dikawal di dalam menghadapi penderitaan mereka di Babel. Mereka seolah-olah putus asa, putus pengharapan mereka. Itulah kalimat kalau kita lihat tadi dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau kaum manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Mereka melihat situasi mereka, tidak ada kemungkinan mereka akan tinggal. Mereka sudah di dalam kehancuran.
Memang upah dosa itu adalah kehancuran, kesengsaraan. Bahkan Paulus mengatakan dalam kitab bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi saudara-saudara terkasih, kalau topik bulan kita yang kita bahas pada tematis pertanyaan pada minggu ini menyuarakan bahwa kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Dan topik minggu kita pada saat ini menyatakan menjanjikan satu peralatan yang baru, dikatakan topik minggu kita Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Artinya walaupun bangsa itu menderita sengsara, hidup di dalam kehancuran oleh penghukuman Allah atas dosa-dosa mereka, ada rancangan yang indah yang akan dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi Allah merancang segala itu demi kebaikan. Tuhan tidak merancang kesengsaraan. Tuhan tidak merancang kehancuran dalam hidup kita. Tuhan tidak merancang kematian dalam hidup kita. Tetapi kasih Allah telah dinyatakan dalam kehidupan kita yang sering kita dengar. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih Allah telah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai topik pembahasan kita pada bulan ini. Kasih Allah itu kekal sampai selama-lamanya, dan Allah menginginkan pertobatan orang fasik itu supaya mereka hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Allah memanggil Yehezkel pada saat ini, pada saat bangsa Israel mengalami kesengsaraan penderitaan itu. Allah memanggil Yehezkel untuk menyambung lidah Allah, mengatakan pengharapan baru kepada umat Israel, bahwa rancangan Allah ini walaupun mereka menghadapi penderitaan, tetapi penderitaan yang mereka alami, hukuman yang mereka alami, supaya menjadi pedoman bagi hidup mereka untuk mengkoreksi pola hidup, cara hidup mereka, introspeksi diri, supaya mendatangkan pertobatan di tengah-tengah
kehidupan. Allah memanggil Nabi Yehezkel. Dikatakan Nabi Yehezkel, "Kau anak manusia, saya menetapkan engkau menjadi penjahat." Ada dua perkataan kita lihat di situ. Yang pertama, suara Allah mengatakan, "Hai anak manusia," kepada Yehezkel, yang mengartikan bahwa memang Yehezkel itu yang walaupun dia seorang nabi, dia adalah manusia biasa yang pasti punya banyak kelemahan dan kelemahan. Tetapi sebagai manusia biasa yang punya banyak kelemahan, disitulah anak manusia itu terpanggil untuk saling melengkapi di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya Nabi Yehezkel, anak manusia itu dipanggil sebagai penjaga, tetapi kita juga dipanggil sebagai penjaga, ditetapkan sebagai anak manusia yang pasti banyak kekurangan, kelemahan. Kita bukan malaikat, tetapi di dalam kekurangan kelemahan itu anak manusia atau kita terpanggil untuk saling melengkapi di tengah-tengah kehidupan kita untuk membangun kehidupan tubuh Kristus. Kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus 12, kita adalah anggota tubuh yang pasti satu anggota tubuh yang satu. Semua anggota tubuh itu berbeda. Oleh karena itu, semua anggota tubuh itu harus saling menjaga satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya membangun terbangun tubuh kehidupan tubuh Kristus. Kita juga sebagai anggota tubuh Kristus, anak manusia itu terpanggil untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, perkataan dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkel, "Saya menetapkan engkau menjadi penjaga." Kalau kata penjaga sudah kita mengerti bagaimana seorang penjaga tampil di tengah-tengah kehidupan, menjadi kenyamanan dan keamanan kepada yang dijaga. Kita juga sebagai anak manusia dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi penjaga. Sebagai seorang ayah dan ibu di tengah-tengah keluarga, kita juga terpanggil sebagai penjaga bagi anak-anak kita. Sebagai pemimpin, terpanggil juga sebagai penjaga bagi orang-orang yang dipimpin. Yang pasti kita dikatakan mungkin pemimpin di tengah-tengah keluarga, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, pemimpin di tengah-tengah bangsa negara, pemimpin di tengah-tengah gereja dan lain sebagainya. Pemimpin itu dikatakan juga sebagai
penjara untuk mencari keamanan dan kenyamanan bagi yang dijaga. Yang sulit kita mengerti pada saat ini, apakah mungkin terjadi pada saat ini penjaga yang harus dijaga? Terjadi dengan senjata. Itu masalah. Tetapi pada saat ini Allah telah menetapkan kita sebagai penjaga. Tugas penjaga itu ada kita lihat konsekuensi dalam tugas penjaga Allah. Kalau dikatakan tadi pada ayat yang ke-8, kalau kamu berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari jahat. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari mereka. Kalau kita diangkat sebagai penjaga dari Yeskel, ditetapkan oleh Tuhan sebagai penjaga, apa konsekuensi tugas yang dilakukan oleh Nabi Yeskel? Apa konsekuensi tugas yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita sebagai penjaga? Dikatakan kalau saya berkata kepada orang jahat itu, kamu harus mati, tetapi kamu tidak memperingatkan dia, mengatakan apa-apa supaya mereka meninggalkan kejahatan. Dia akan mati di dalam kejahatannya, tetapi pertanggungan jawab rakyat akan dituntut dan berjalan. Ini patut kita garis bawahi di tengah-tengah kehidupan. Karena pada zaman ini, pada saat ini, mungkin ada sikap di tengah-tengah kehidupan kita. Berkata mengurusi orang lain. Dan bahkan apabila ada seseorang yang berdosa di dalam kehidupannya, seolah-olah kita bersikap atau berisi setelah itu dia sendiri yang menanggung itu. Terlalu mereka untuk mengurusi orang itu. Apabila kita melakukan kejahatan pada saat ini juga kita harus hati-hati pada jalan ini. Kalau dulu, jalan dulu, kalau saya melakukan aturan, apabila ada orang tua yang baik menegur saya dalam kesalahan saya, orang tua saya akan berkata kepada orang yang menegur ini,
Kalau kita memperingatkan menegok anak orang lain, orang tuanya pasti berkata, urus mana? Dan itu jadi urus. Oleh karena itu, sering di dalam kehidupan kita mendiamkan orang yang berbuat dosa atau kejahatan yang menyimpang dari jalan kebenaran itu. Seolah-olah kita bersifat terlalu repot mengurusi orang lain, urus diri sendiri. SDM bukan sumber daya manusia SDM kita sekarang, tetapi SDM kita selamatkan diri masing-masing. Seolah begitu, tetapi konsekuensi hal yang dikatakan, apabila orang jahat itu mati di dalam kejahatannya, pertanggungan jawab atas nyawanya akan dituntut dari itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, tugas penjaga itu diberikan kepada semua orang Kristen, diberikan kepada kita semua yang telah mendapat kasih karunia dari Allah, supaya mengatakan kasih karunia ini, menyebarkan kasih karunia Allah ini kepada orang-orang berdosa, supaya mereka juga memperoleh kehidupan, supaya jangan nanti mereka mati di dalam kejahatan, tetapi tanggungan jawab atas nyawanya akan dituntut. Oleh karena itu kita lihat pada ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan lagi dalam kesalahan. Tetapi engkau telah menyelamatkannya. Sebagai pemimpin, sebagai penjaga itu harus mengeluarkan pertobatan, harus tampil untuk memperingatkan orang di dalam kejahatannya, supaya seorang penjaga ini terlepas dari pertanggungan jawab nyawa dari orang-orang yang berdosa. Artinya kita hanya dipanggil untuk menyuarakan pertobatan ini. Kita hanya dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka. Kita bukan terpanggil untuk tenang sama mereka juga, tetapi suara pertobatan itu harus kita suarakan. Peringatan itu harus kita peringatkan tentang
percobaan itu dibenarkan atau tidak dari dibenarkan, itu adalah urusan Allah. Supaya Allah bekerja atas hidup mereka, supaya mereka meninggalkan dosa dan kejahatan mereka, supaya mereka memperoleh hidup. Allah berbuka kepada semua orang yang mau menyesal dosa dan kejahatan. Lumpuh ada kesempatan. Topik itu kita pada saat ini dikatakan Allah berkenan kepada pekerjaan bangsa. Oleh karena itu, tema yang kita mengajak kita pada saat ini, sikap kita yang tepat. Kita bukan tampil hanya menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jangan kamu terlibat serupa dengan saudara, sedangkan sebesar tanah di mata tidak terlibat. Jangan katakan hanya orang lain yang berdosa, yang menyimpang dari jalan Tuhan, seolah-olah hidupku telah benar tiada. Semua manusia punya kelemahan. Pasti kalau kita sadar pada saat ini di setiap saat, di setiap tempat, di setiap situasi manusia sering jatuh tidak bisa. Oleh karena itu mari kita bertobat, berbalik dari dalam kejahatan ini, dari dosa-dosa ini, karena janji Allah keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Janji Allah mengatakan, sekali dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Segala merah seperti kayu kesumber, akan putih seperti bulu. Di setiap saat kita berpaling untuk mengaku, menyesali dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan kita, membenarkan kita, karena Allah bersemangat kepada pekerjaan orang. Mari kita menanggung diri hadapan Tuhan dan berpaling dari kejahatan itu, tidak membiarkan kejahatan itu berada di dalam tengah-tengah kehidupan kita, supaya nyawa kita benar-benar diselamatkan dan anugerah Tuhan ini menjadi bagian kita dan bagian semua orang yang mau meninggalkan kejahatan mereka, supaya kita semua menjadi hidup di hadapan Tuhan. Amin. Menghadap Tuhan dan menerima Tuhan memberkati kita dan melindungi. Tuhan
Tuhan menyertai kita dengan wajah dan memberi kita kasih. Tuhan menghadapkan wajah dan memberi kita damai sejahtera. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, gaya lain. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Lagi?